Selamat pagi, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Hisana Akila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal rencana aksi program komunikasi yang telah saya susun dengan tema kampanye digital, saring sebelum sharing, edukasi literasi media untuk menangkal hoax pilkada di kalangan pemilih pemula. Program ini dilatar belakangi oleh fenomena krusial dalam ruang cyber kita. Menjelang pesta demokrasi pilkada, arus informasi meluncur tanpa kendali. Dan sayangnya, ruang digital kita kerap dinodai oleh penyebaran disinformasi dan hoax. Pemilih pemula yang didominasi oleh Gen Z menjadi kelompok yang paling rentan. Mereka sangat aktif di media sosial, namun seringkali belum memiliki benteng literasi media yang cukup kuat untuk membedakan fakta dan manipulasi. Oleh karena itu, program komunikasi ini hadir dengan tujuan utama meningkatkan kesadaran kritis pemilih pemula agar mampu menyaring informasi sebelum membagikannya. Melangkah ke bab 2, yaitu analisis situasi dan khalayak berdasarkan situasi yang menggunakan metode SWOT. Kita melihat adanya peluang besar Gen Z memiliki kedekatan yang sangat tinggi dengan teknologi digital, di mana mereka menghabiskan waktu rata-rata di atas 5 jam untuk mengakses platform seperti TikTok dan Instagram. Namun, tantangan terbesar atau weakness mereka adalah budaya instan. Adanya kecenderungan psikologis di mana mereka menginginkan menjadi yang pertama membagikan informasi menarik tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Secara demografis, target sasaran program ini berfokus pada remaja yang berusia 17 sampai 22 tahun yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali. Karakteristik psikografis, mereka menyukai konten visual cepat, kreatif, menghibur, dan tidak menggurui. Adapun strategi dan taktik komunikasi pada bab 3 yaitu mengenal strategi dan taktik komunikasi. Untuk menjangkau khalayak ini, kami menetapkan key message atau pesan utama, yaitu di mana jarimu adalah masa depan daerahmu. Saring sebelum sharing. Strategi komunikasi yang dipilih adalah pendekatan persuasif emosional melalui peer-to-peer education. Artinya, di mana anak muda mengedukasi sesama anak muda. Strategi ini kami turunkan ke dalam beberapa taktik nyata, yaitu seperti yang pertama, taktik konten kreatif, di mana memproduksi serial video pendek berbasis komedi dan situasi di TikTok dan di Instagram, menggambarkan kerugian fatal akibat asal membagikan hoax. Yang kedua yaitu taktik kolaborasi, di mana menggandeng kreator konten yang populer di kalangan anak muda untuk ikut menyuarakan gerakan ini melalui filter interaktif di media sosial. Dan yang ketiga yaitu taktik edukasi, di mana menyelenggarakan kompetisi mini pembuatan konten anti hoax antar SMA atau universitas, yaitu guna partisipasi aktif. Adapun rencana implementasi dan anggaran, di mana terkait rencana implementasi dan anggaran ini dirancang untuk berjalan selama jangka waktu dalam 3 bulan. Bulan pertama akan difokuskan pada tahap prakegiatan, yaitu riset mendalam, pembentukan tim kerja, dan produksi aset konten digital. Bulan kedua kami berfokus pada tahap eksekusi utama, di mana kampanye digital diluncurkan secara serentak, penyebaran iklan berbayar, dan aktivasi kompetisi konten. Di bulan ketiga difokuskan pada pemeliharaan pesan serta pengumpulan data evaluasi. Untuk mendukung keberhasilan taktik tersebut, anggaran biaya yang direncanakan
diestimasikan. Alokasi dana ini juga diprioritaskan untuk pembiayaan iklan digital seperti di Instagram atau di TikTok, insentif bagi konten kreator, kolaborator, serta penyediaan hadiah bagi pemenang kompetisi ini. Dan yang terakhir yaitu bab 5 adalah evaluasi dan pemantauan. Keberhasilan program komunikasi ini tidak hanya dinilai dari selesainya acara, melainkan dari metrik yang terukur, dan kami menggunakan metode 2 evaluasi, yaitu evaluasi digital atau output, mengukur tingkatnya keterlibatan pada konten dengan target minimal meraih 50.000 tayangan dan 2.000 interaksi di media sosial. Dan evaluasi dampak yaitu outcome, melakukan survei singkat berbasis digital menggunakan metode pretest sebelum kampanye dan post-test setelah kampanye untuk mengukur sejauh mana terjadinya peningkatan dan pemahaman literasi media di kalangan target sasaran. Sebagai kesimpulannya, di proposal ini diharapkan tidak hanya menjadi konsep di atas kertas, melainkan sebuah gerakan komunikasi yang berdampak nyata dalam mewujudkan pemilihan bagi pemula yang cerdas digital demi suksesnya pilkada yang sehat dan demokratis. Demikian presentasi dari saya. Video ini saya dedikasi untuk unggah sebagai pemenuhan tugas 3. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.